Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Suci Ramadona, NIM 190611643246. Saya dari PJKP 2019. Di sini saya akan merefleksikan untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Rama, yaitu teori dan konsep dasar bermain. Yaitu menurut Smith and Pellegrin, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara menyenangkan, tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel. Dalam artian fleksibel itu bebas tanpa ada tekanan dari siapapun. Sedangkan menurut Harlock, bermain juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan demi kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Di sini juga ada perbedaan antara bermain dan bekerja. Bekerja itu dalam artian tuntutan dari seseorang ataupun tuntutan dari seorang guru. Yang pertama, bermain, bebas mengeksplorasi benda. Sedangkan bekerja, kegiatan yang direncanakan dan dibawa perintah oleh guru. Yang kedua, bermain melibatkan benda lain atau manipulatif, sedangkan bekerja itu biasanya melibatkan benda-benda tertentu, misalnya pensil atau kertas, dan kadang-kadang melibatkan kesungguhan dalam melakukan pekerjaan itu tadi. Dan ketiga, bermain perlu kesungguhan, berorientasi pada proses, tidak harus diselesaikan. Sedangkan kalau bekerja, kita harus menyelesaikan tugas tersebut. Di sini juga ada keterlibatan anak antara bermain dan bekerja. Yang pertama, bermain berpusat pada minat anak, sedangkan bekerja berpusat pada perencanaan guru. Jadi kalau bekerja itu sudah disusun oleh guru tersebut. Terus yang kedua, bermain biasanya aktif secara fisik, sedangkan bekerja fisik biasanya tidak aktif. Yang ketiga, bermain sedikit konsentrasi mental atau aktivitas kognisi yang ditunjukkan oleh anak, sedangkan bekerja membutuhkan kognisi fisik. Yang keempat, bermain dapat interaksi secara bebas dengan pasangan, sedangkan bekerja itu kadang-kadang ditentukan pasangannya dengan siapa. Kalau bermain kan kita bebas interaksi dengan pasangan kita, jadi kita bebas memilih pasangan siapa aja. Yang kelima, bermain sungguh menyenangkan. Kalau bekerja kadang menyenangkan atau malah ada tekanan, karena kalau bekerja kan kita harus dituntut begitu. Di sini juga ada keterlibatan guru dalam bermain atau bekerja. Yang pertama, bermain sedikit harapan guru. Kalau bekerja berpusat pada harapan dan minat guru. Jadi kalau bekerja itu harapan guru untuk ke muridnya itu sangat besar. Terus yang kedua, bermain jarang dievaluasi oleh guru, sedangkan bekerja selalu ada evaluasi yang dikeluarkan oleh guru. Di sini juga terdapat teori-teori dari para ahli, menurut para ahli tentang bermain. Yang pertama, Herbert Spencer, anak bermain karena mereka punya energi lebih. Yang kedua, Maurice Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan pencegahan kembali atau pengembalian energi yang harus digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Yang ketiga, Erikson, anak bermain untuk mengembalikan rasa harga diri, untuk mempelajari keterampilan sosial. Yang keempat, Sigmund Freud, bermain adalah suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa atau traumatik sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Terus yang kelima, Froebel, anak bermain karena kebutuhan atau pengalaman nyata dan aktif secara fisik, bermain bebas. Yang keenam, Lev Vygotsky, anak bermain merupakan upaya melibatkan diri untuk membangun konsep-konsep yang dibutuhkan. Terus ini juga ada karakteristik bermain. Yang pertama, menyenangkan dan menggembirakan. Yang kedua, motivasi dalam diri anak. Yang ketiga, aturan sesuai kebutuhan anak, jadi tidak ditentukan. Yang keempat, fleksibel, anak bebas memilih dan beralih permainan. Misalnya kalau udah bosen main ini, ganti main satunya lagi, ganti lagi main ini lagi. Terus yang
5. Anak harus aktif bergerak dan berpikir. Yang ke-6, berpura-pura atau kebetulan. Yang ke-7, spontan dan sukarela. Di sini juga ada manfaat bermain, yaitu fisik. Yang kedua, hobi. Yang ketiga, mendidik anak. Yang keempat, terapi. Dan yang kelima, pengembangan diri. Jadi dengan bermain, anak-anak itu bisa mengembangkan dirinya sendiri seperti apa, dan juga dapat mendidik diri anak itu tersebut. Jadi misalnya kalau ada yang bertengkar masalah bermain, terus rebutan mainan seperti itu kan dapat mendidik anak jadi lebih mengerti mana yang harus dia lakukan. Terus untuk manfaat bermain secara umum yaitu kognitif. Yang kedua, kesadaran diri. Yang ketiga, sosioemosional. Yang keempat, motorik dan bahasa. Terus di sini juga ada resiko bermain, yaitu yang pertama fisik, yaitu jatuh atau cedera. Yang kedua, keracunan. Yang ketiga, kecelakaan. Yang keempat, kurang gerak. Dan yang kelima, kotor. Terus juga ada secara psikis. Yang pertama, kebosanan dalam bermain. Yang kedua, motivasi berkurang. Yang ketiga, emosional labil. Terus yang ketiga yaitu ada resiko sosial, yaitu bertengkar dan minus sosialisasi. Yaitu yang dapat saya sampaikan dari merefleksi teori yang telah diberikan dari Pak Rama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.